Cek bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام. Rawahu al-Bukhari. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, bersyukur tetap dan terus bersyukur kepada Allah sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hirup kene sehingga bisa menyaksikan Persib juara 3 kali berturut-turut. Hapunten anu orang Jakarta, hapunten. Kita juga masih diberikan oleh Allah kemampuan, kesehatan, bisa datang, hadir, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan kajian majelis ilmu. Man shollat subha fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, tsumma qa'ada, kemudian duduk, yazkurullaha yazkurunallaha atau yazkurullaha, mereka berzikir kepada Allah, mereka mengingat Allah, satu dengan majelis ilmu, dengan majelis zikir, hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit, faka'annama hajjatan wa umratan tamma, maka dia tsumma shalla raka'ataini, salat 2 rakaat, maka seperti haji dan umroh tamma. Tamma itu apa? Sempurna secara fadilah, bil fadilah, mendapatkan fadilah haji dan umroh. Hadirin jamaah rahimakumullah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu diibaratkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau Ramadan itu ada keutamaan meningkatkan ibadah di 10 hari terakhir. Kalau Zulhijjah di 10 hari pertama. Dan ini tidak ada di bulan lain. Ya kecuali Ramadan tadi yang ada 10 itu. Nah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu secara khusus baginda Nabi menyampaikan, ma min amalis sholih, tidak ada dari hari-hari amal soleh, ma min ayyamil amalis sholih, tidak ada di antara hari-hari amal soleh, ahabbu ilallahi, yang lebih dicintai oleh Allah, fihinna, di hari-hari itu, min hadhil ayyami, dibandingkan hari-hari ini, yaitu asyri dzulhijjah, yaitu 10 hari bulan Zulhijjah. Apa amal solehnya? Apa saja? Sholat berjamaah, baca Quran, zikir, majlis ilmu, apa saja secara umum. Tetapi baginda Nabi menyampaikan secara khusus, di antaranya ada firman Allah surah Al-Hajj ayat ke-28, wa yazkurusmallaha fi ayyamin ma'lumat. Kemudian dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, bertakbir, bertahlil, bertahmid disebut takbiran mutlak. Namanya takbiran mutlak. Kapan saja, di mana saja, keur kumaha wae. Keur mengendarai mobil, lagi bawa motor,
lagi duduk ningali kukumul kan gitu. Jadi aku mah apa ningali kukumul lah itu tingker naon. Nah gitu kan lagi duduk ningali kukumul. Allahu akbar Allahu akbar Allah. Pas menang la ilaha illallah tuh kan gitu. Pas menang gitu. Allahu akbar walillahil hamd atau hilhamdu. Nah, jadi sebenarnya itu namanya takbiran mutlak. Kapan saja, Pak. Kapan saja. Ini yang tidak lazim. Kamari saya berharap Sugante pada ayah Ustadz Hilman Fauji di GBLA teh katingali dah make kopea. Sugante sama main rek takbiran heula. Sebab kamari Ronaldo sama main Al-Nassr. Takbiran, Pak, di Stadion Al-Nassr di Saudi. Takbiran heula. Sebab takbirannya dianjurkan. Bahkan juga dilakukan oleh para sahabat, oleh tabi'in ketika safar, naik kendaraan, ketika di pasar sambil jualan takbiran. Sugan teh pada aya botak kan, botoh takwa. Doa ya gitu mungkin. Sadonya itu masuk ke GBL, amun masuk masih kan. Bikin takbiran. Nah, gitu. Kamari sugan teh takbiran heula teh. Viral sih kenapa? Kalau takbiran dulu itu sebenarnya sunnah itu yang banyak kita lupakan. Memang takbirannya tidak lazim dilakukan di masjid menggunakan speaker ngariung seperti hanya malam Idul Fitri atau Idul Adha. Namun dilakukan kapan saja, di mana saja. Masya Allah. Itu adalah amalan terbaik. Membaca takbir, tahlil, tahmid. Berarti apa? Takbiran. Kan hanya tiga kalimat itu. Ketika takbiran Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Tahlil kan? Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah berarti tahmid. Itu disunahkan. Kemudian yang kedua berpuasa. Bagi yang senang berpuasa setiap hari mangga 1 sampai tanggal 9. Abdi mah hoyong 2 hari weh, mangga Tarwiyah dan Arafah. Berarti tanggal 8 dan tanggal 9. Kapan? Senin dan Kamis. Senin dan Selasa. Enjing. Tanggal 8 dan tanggal 9. Barang siapa yang berpuasa di hari Tarwiyah di tanggal ke-8, maka dihapus dosanya setahun yang lalu. Wa shaumu yaumi Arafah, dan puasa di hari Arafah di hari ke-9, ahtasibu Allahi ayukaffiras sanati qablahu was sanati ba'dahu. Sedangkan puasa di tanggal 8 itu menghapuskan dosa setahun kemarin dan setahun yang akan datang. 2 tahun. Abi mah sapoe Ustaz, berarti tanggal 8. Pamibadah sadinten ulah tanggal 8, ulah tanggal 7, tapi tanggal 8. Namanya cerdas dalam beramal, dalam melakukan amal soleh. Nah, jadi kalau mau 2 hari, 8 dan 9. Kalau mau hanya 1 hari, berarti tanggal 9. Aduh, terus saya janji tanggal 8 deh. Dalam henteu botrama ngusep teu rame misalkan. Nah, berarti tanggal 8. Tanggal 8 mah wayah minimal sehari. Yang nanti malamnya, malam Rabunya takbiran atau Idul Adha besoknya. Jadi tanggal 9. Tanggal 9. Lalu apalagi amalan yang utama? Menyembelih binatang kurban. Tanggal 10 kan? Berarti kan 10 hari pertama tadi. Bagi siapa? Yang memiliki kemampuan. Yang tidak mampu, maka kata para ulama, dia boleh melakukan sedekah kurban. Tidak ada uang untuk ikut sapi, tidak ada uang untuk beli domba, hanya punya uang 100.000, meuli hayam pencit. Namanya spirit kurban. Sedekah kurban, tapi tidak disebut kurban. Maksudnya kumaha? Bagikan dagingna sebelum daging kurban datang. Jadi supir dibagikan. Nah, itu tidak kurban secara fikih, tidak udhiyah. Karena udhiyah itu harus bahimatul an'am. Nah, tetapi dia punya spirit sama-sama berkurban, mengalirkan darah.
Makanya nanti Pak, tanggal 27 bukan dalam rangka Persib juara, bakal terjadi pembantaian dan darah di mana-mana. Tanggal 27 Pak, hati-hati. 27 Mei Pak. Dan malamnya asap mengepul di mana-mana. Nah, itu. Malam Kamis. Nah ini. Siangnya terjadi pembantaian, darah berceceran, tulang berserakan, ya kan? Daging terpotong-potong, tercabik-cabik, malamnya api berkobar dan asap di mana-mana. Itulah terjadi di hari Idul Adha dan di malam pertama tasyrik. Nah, oleh karena itu di negara-negara Muslim, Idul Adha ini jauh lebih meriah dibandingkan Idul Fitri. Sebab haram puasanya 4 hari. Idul Fitri masa hari. Idul Adha mah 4 hari haram puasa lagi. Adi Pak Ustadz badai puasa tanggal 11. Haram. Sebab itu hari di mana orang banyak daging. Disebutnya tasyrik. Hari tasyrik itu dari kalimat syaroko. Apa itu tasyrik? Hari di mana orang menjemur daging baheula. Jadi dijemur daging teh baheula. Di deeng kan? Deng-deng. Kumaha daerah lah yang deeng ya deng-deng gitu kan. Nah, hari di mana daging itu dijemur. Para sahabat tuh menjemur daging. Makanya boleh gak menyimpan daging melebihi hari tasyrik? Boleh gak daging kurban dimakan sampai 1 bulan? Boleh. Kok dulu ada larangan? Larangan pada waktu itu karena masyarakat kelaparan. Masyarakat kelaparan, kekurangan daging, maka Rasul pernah melarang menyimpan daging. Sekarang ada daging seueur gitunya, garaduh daging, disimpan di kulkas, di freezer, itu menteri poe. Nah, itu boleh. Nah, ini saya hanya mengulang saja sebenarnya. Karena ini kan 10 hari pertama di bulan apa? Zulhijjah. Hanya mengulang saja ini, mengingatkan kembali. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, kita akan masuk ke bab sesuai dengan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin. Namanya Babul Muhafadzati 'alal a'mal. Bab memelihara kelangsungan amal. Nah, inilah yang disebut sebagai merebut itu mudah, susah. Tapi mempertahankan itu jauh lebih susah. Nah, sama halnya merebut kejuaraan itu tidak mudah. Dan mempertahankannya jauh lebih susah. Komo sampai 3 kali berturut-turut gitu. Nah, jadi mempertahankan itu jauh lebih susah dibandingkan merebut. Nah, oleh karena itu ada bab khusus, bab memelihara, ya, bab memelihara kelangsungan amal. Nah, itu istiqomah itu jauh lebih susah daripada memang memulai itu susah. Memulai itu susah, tetapi memelihara jauh lebih susah. Sok Bapak punten, jujur we. Da baru sekantos ngobrol dengan beberapa jamaah. Anu baheula mah Ustaz ka masjid teh hoream. Ngumpul-ngumpul di masjid teh hoream, ngiring pangaosan ge hoream. Susah memang memulai. Nah, ternyata Bapak bisa istiqomah, bisa memelihara sampai hari ini, itu sudah luar biasa. Karena ternyata memelihara itu jauh lebih susah. Itu sudah luar biasa. Jadi, aya grup ngopi, aya grup mancing, tapi grupnya grup masjid. Nah, itu memberikan dampak positif misalkan ya. Dampak positif untuk apa? Sehingga siapapun orangnya, apapun kalangannya bisa datang ke masjid. Nah, memelihara itu jauh lebih susah. Sehingga kalau kita misalkan hari ini bertanya kepada diri kita, alhamdulillah, abdi baheula mah boro-boro kieu. Bade saminggu sakali ge Jumatan ngumpul, lebihna mah hese. Berarti kita bersyukur kepada Allah. Itu adalah apa? Rahmatun minallah. Sesungguhnya kita bisa istiqomah, kita bisa melakukan kebaikan bukan karena punya ilmu sebenarnya, Pak. Itu mah hanya penunjang sekian. Yang paling dasar itu, yang paling pokok itu adalah rahmatun minallah. Kasih sayang dari Allah. Allah teh nyaah kaurang. Nyaah. Usia sudah berapa sekarang? Kepala 5, kepala 6. Bahkan juga ada kepala 7, ada kepala 7. Abah kepala 7. Ada kepala 7. Bonusnya seberapa tahun tuh?
tidak 63 ini 70 terus 7 tahun. Pak Haji seberapa siswa ini? Pas 70. Prabowo baru 74, masih semangat. Bisa jadi presiden kan gitu. Gitu. Prabowo 73 jadi presidennya gitu. Prabowo 73 jadi presiden gitu. Ya namanya 70 Prabowo terus 73 jadi presiden. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan amal soleh itu kalau kita mau lebih membahas tentang tasawufnya adalah rahmatun minallah. Adalah kasih sayang dari Allah. Oleh karena itu jangan pernah sia-siakan. Ya, kasih sayang dari Allah. Pertama ada Al-Quran surah Al-Hadid surah ke-57 ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Baik, kita terjemahkan. Allah SWT sampaikan dalam ayat ini, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Tentu kitab-kitab sebelumnya kita tahu. Kemudian berlalulah masa yang berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Kita tidak ada lagi alasan untuk menunda sebenarnya. Ya, tidak ada lagi alasan untuk menunda. Bukan hanya karena usia kita semakin tua, bukan. Tetapi juga kita sadar usia itu kan tidak, ajal itu ya bukan usia, ajal itu kan tidak dipandang oleh usia. Lalu kenapa banyak dalil-dalil yang berkenaan dengan fadilah-fadilah ini senantiasa disematkan kepada anak muda. Misalkan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, salah satunya kan bukan orang tua, tapi syabun, pemuda. Artinya apa? Ternyata gini, Pak. Ibadah, punten, sudah tua itu kita rajin ibadah, saya. Tetapi masih muda jauh lebih baik. Apa ukurannya? Apa ukurannya? Ibadah itu selalu ada yang baik, ada yang lebih baik. Contoh lagi. Bapak sodako Pak. Kertedamang. Bahkan berbaring di atas tidur kasur di rumah sakit. Sodako Bapak. Gaduh kene tabungan, gaduh kene saldo, canak mah eta pasihkeun ka anak yatim, ka fakir miskin. Sae. Tapi jauh lebih baik ketika sehat. Kenapa coba? Tadi sepuh, sudah tua, melakukan kebaikan, bagus. Tapi kenapa ketika masih muda jauh lebih bagus? Ternyata ketika masih muda, godaan, hambatan, nafsu, untuk melakukan itu tuh jauh lebih berat. Kalau sudah tua mah dirakuti. Dan sebaliknya, kalau sudah tua, nah ini tidak mau melakukan kebaikan, tidak memelihara, tidak al-muhafadzati 'alal amal, lamun cek rencangan orang terlalu. Saur Bang Haji Roma apa? Terlalu. Kalau kata Bang Haji mah terlalu. Tapi bukan berarti tidak baik. Sudah sepuh, rajin baca Quran, rajin sholat, ikut pengajian, zikir, istighfar, ya, membaca sholawat, dan lain sebagainya, melakukan kebaikan. Saya. Namun ketika masih muda, ketika masih sehat, jag-jago ringkas, jauh lebih baik. Kenapa? Sebab al-ujroh biqodri masyaqotih. Buruhan, ujroh, pahala buruhan, kadang diukur dengan ukuran masyakoh. Masyakoh itu apa? Kepayahan. Kesulitan. Semakin hoream, semakin besar ujrohnya. Nah itu, Pak. Jadi bukan tidak baik sodako udah tua, udah pensiun.
Bukan tidak baik, tapi ketika kita sibuk bekerja, ketika kita jag-jagoan ringkas, yang kesempatan untuk melakukan maksiat itu bebas, duit ayah, awak sehat, penampilan ganteng, wah pokoknya mah bisa makanya aku mau gitu. Nah, tapi itu tinggal lakukan. Dan dia tetap istiqomah, dia melakukan kebaikan, malah sebaliknya kebaikan yang dia lakukan, pahalanya jauh lebih edun. Akhirnya sekolot mah, ada penampilan geus menarik, dompet geus lepet gitu. Pengaruh geus teu aya gitu kan. Pensiun gitu. Mata lamun teu ngalakukeun kebaikan teh lalu sebab ngalakukeun kejahatan geus teu laku gitu. Geus teu laku itu. Duit geus eueuhan gitu kan. Siapa? Artinya dia kalau seandainya tidak melakukan kebaikan terlalu. Sebab kesempatan melakukan kejahatan itu sudah tidak, harusnya tidak lagi. Sebaliknya kalau mengusekolot anggar ngelakukan kejahatan, wah dosanya gede Pak. Gede Pak dosanya. Awas hati-hati. Nah, komo ngusekolot, ieu ngomong nate. Aing ge cenah. Misalkan punten 70 tahun, 75. Ustad ngomong cenah salat puasa. Aing ge cenah 75 tahun tara salat tara puasa jag-jag geneh cenah gitu kan. Kudu 2 bungkus sapoe cenah. Tina naon, 2 botol mah lieur-lieur acan cenah. Ustad mah rajin ibadah. Paraeh ngarorakeun deui geus paraeh cenah. Nah, geus kitu teh sombong dia Pak. Wah, geus Pak. Geus kitu. Ceklek dicabut nyawana teh. Neraka Pak. Sebab melakukan kejahatan karena kesombongan itu jauh lebih berat, Pak. Jadi kan dosa itu ada 2, Pak. Ada fahsya wal mungkar. Fahsya itu kejahatan yang dilakukan oleh syahwat, Pak. Fahsya itu syahwat. Manusiawi, Pak. Kalau mungkar itu adalah penolakan akan perintah Allah. Itu kan melawan apa yang telah Allah tetapkan. Tapi tadi mah fahsya mungkar. Yang sekolot deh, hirup deh. Ampun, nah, kadang tiba-tiba dia mati, belum bertobat. Wah, ribu. Karena melakukan dosa karena kesombongan itu kecil kesempatan untuk diampuni dosanya. Iya betul, kecil. Karena dia sama dengan iblis. Iblis itu Pak, melakukan penolakan atau melanggar perintah Allah itu didasari dengan sombong. Apa kata iblis? Khalaqtani minar. Engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu, engkau ciptakan Adam min tin, dari tanah. Alus keneh urang, api daripada tanah, kata iblis. Sombong. Aba wastakbaro, menolak istikbar dan sombong. Batrul haq, sombong itu, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan melecehkan, menghinakan manusia, itu sombong. Orang yang melakukan dosa dasarnya sombong berat, Pak. Itu iblis. Meskipun kenyataannya ucapan iblis itu salah. Setelah diteliti oleh ilmu pengetahuan, tanah lebih kuat daripada api. Lebih kuat daripada api. Cek iblis, api lebih baik daripada tanah. Ternyata hasil penelitian, tanah lebih baik daripada api. Nah, ngesombong salah deh. Ngesalah kagorowok deh Pak. gitu. Yang salah tarik di setan gitu kan ibaratnya gitu. Nah, itulah iblis. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai demikian. Terus kolot, tara ibadah, lalu berucap kata-kata yang sombong. Aing gitu kudu salat, kudu puasa. Hirup keneh cenah. Ustaz mah cenah teka beli motor aing mah mobil ge loba gitu kan. Tara ibadah, tara sombong. Tara ibadah, tara sombong. Tara ibadah, tara sombong. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Lamun dalam istilah agama, orang yang demikian disebut apa? Istijroj. Istijroj itu panyungkul. Dibiarkan oleh Allah. Jika orang sudah dibiarkan oleh Allah, mesti diantep ke Allah. Palire. Dibiarkan oleh Allah itu jauh lebih bahaya. Kenapa? Kecil kemungkinan dia bisa sadar sebelum mati. Orang melakukan kejahatan, Pak.
masih, mohon maaf, meskipun kelihatan oleh kita adalah satu keburukan, satu kehinaan, ditangkap, kapangi, ditewak. Tapi kalau itu menjadikan jalan dia sadar, dia bertobat, berarti Allah masih nyaah. Nu bahaya mah ngelakukan kejahatan, tekapangih ku batur, itu sadar deh. Nah, itu bahaya gitu kan. Itu sadar tekapangih ku batur, itu ditewak. Aing mah alhamdulillah, tekapangih. Nges gitu teh salah ngucapkeun teh alhamdulillah deh. Gitu ya. Ngelakukan kejahatan, tekapangih, salah, zikiran teh salah. Alhamdulillah, pada orang lebih gede, korupsi teh tekapangih. Nah, hubungan alhamdulillah gitu kan. Allahu Akbar. Nah itu, baik kita lihat. Jadi ayat ini kurang lebih seperti itu. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati, ya, tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Ini kan pertanyaan yang tidak butuh jawaban sebenarnya. Alam ya'ni lil ladzina amanu. Dalam Al-Qur'an itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang sesungguhnya tidak perlu jawaban. Karena Allah langsung yang menjawabnya. Begitu kan? Nah, tentu jangan seperti orang-orang dulu para ahli kitab, ya, mereka mengacak-ngacak kitabnya, ya, mereka merubah-rubah, lalu mereka meninggalkannya. Nauzubillah min dzalik, mereka melakukan apa yang mereka inginkan sesuai dengan hawa nafsunya, bukan sesuai dengan wahyu atau firman Allah pada waktu itu. Sehingga Al-Qur'an menjadi kitab terakhir dan Allah utus nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa qaffayna ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahu al-injila wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa ruhbaniyah ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Ini surah Al-Hadid masih ya di ayat ke-27. Yang tadi ayat ke-16, kemudian ayat ke-27. Apa kata Allah? Kemudian kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul kami dan kami iringi pula dengan Isa putra Maryam. Ya. Dan kami berikan kepadanya Injil dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-ngadakan rohbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Tetapi mereka sendirilah yang mengada-ngadakan untuk mencari keridhaan Allah. Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Hadirin yang dirahmati Allah, apa yang terjadi kepada umat Nabi Isa? Ya. Jadi dalam Al-Qur'an hampir semua para nabi itu menyebutkan waya qaumi. Coba lihat. Tapi umat Nabi Isa itu jarang, tapi tidak ada qaumi. Kenapa? Kalau qaumi itu, kaum itu cenderung kepada nasab. Bani Israel, anak cucu Nabi Yakub. Nabi Muhammad, Quraisy kan Bani Hashim, kan itu kan nama kakek moyangnya. Nah, Nabi Isa itu kan tidak punya anak. Nah, sehingga itu lebih ke panggilannya itu umat, kan? Bukan kaum. Itu diantaranya ada hikmah-hikmah di situ. Nah, mereka Bani Israel yang menjadi ladang dakwahnya, nah, itu atau umatnya pada waktu itu mereka tidak memelihara apa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam. Mereka tidak menjaga kebaikan-kebaikan yang diturunkan kepada Nabi Isa melalui Injil atau Injil yang telah diturunkan kepada Nabi Isa. Seperti halnya kita tahu, dan itu bukan rahasia umum. Mereka menjadikan kitab-kitabnya sampai puluhan. Kemudian dicampur adukan antara tulisan manusia, mohon maaf, tulisan gerejanya misalkan, atau tulisan pendetanya, dengan yang disebut sebagai ayat firman-firman Allah. Tetapi juga firman-firman juga sudah dirubah-rubah oleh mereka. Nah, sebenarnya gini Pak, memang keturunan Nabi Ibrahim itu kan punya anak tuh 2 Pak sebenarnya. Nabi Ibrahim tuh yang kita maklum semua. Pertama Nabi apa? Ismail.
Ismail itu dari Siti Hajar. Yang kedua Nabi Ishak. Nabi Ishak itu dari Siti Sarah. Lihat pada dalam Al-Quran surah Sofat. Dalam surah Sofat, wa nubasyshiruka bigulamin halim. Dalam Al-Hijr itu bigulamin alim. Para ulama berdebat dari situ. Jadi yang disembelih itu, yang hendak disembelih itu siapa? Ismail apa Ishak? Para ulama berdebat. Ada 14 pendapat para ulama, yang disembelih itu adalah Ishak. 14 pendapat. 17 berbanding 17 itu Ismail. Padahal memang Al-Quran tidak menyebutkan, Ismail dan Ishak tidak disebutkan Al-Quran. Allah hanya mengatakan, wa ya abati, ya bunayya, an inni arafil manami, wahai anakku, sungguhnya aku bermimpi, aku melihat dalam tidurku, anni azbahuka, sesungguhnya aku akan menyembelihmu. Madza taro, apa pendapatmu? Kan begitu. Tidak disebutkan siapa namanya. Tapi para ulama mengidentifikasi itu dari kalimat tadi. Ketika hendak Allah anugerahkan putra yang pertama itu kalimahnya bigulamin halim. Anak yang halim. Halim itu apa? Bijak, lembut, taat, sabar. Dan itu cenderung kepada sifat-sifat siapa? Nabi Ismail. Makanya 17 pendapat para ulama, ini Nabi Ismail yang hendak disebut itu. Sebab anaknya ketika bapaknya menyampaikan bahwa engkau akan disembelih, apa kata Nabi Ismail? Wa ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan saja apa yang telah diperintahkan. Kan begitu. Banyak nolak. Sama yang bapak anak Ibrahim itu kalau diperintahkan oleh Allah tidak banyak membantah. Anaknya pun sama, tidak banyak membantah. Wa ya abatif al, wahai ayahku, lakukan saja. Nah, maka cenderung dari pendapat dari ayat ini kepada Nabi Ismail. Sifatnya halim. Halim itu apa? Bijak, sabar, taat, tarangalawan, gitulah. Nah, itu lebih cenderung sana. Sedangkan ketika Allah menginformasikan Ishak, itu bigulamin alim. Al-Hijr. Dengan anak yang alim. Alim itu apa? Pinter. Memiliki ilmu pengetahuan. Dan luar biasanya, dari Ishak, Yakub, Su'eb, Harun, Musa, gitu kan? Sampai Isa, Bani Israel, itu dari Ishak. Mata ke ayatnya paling terang. Ilmu pengetahuannya luas, Pak. Jadi yang jahat itu bukan Israel, Pak, awas. Israel nama Nabi Yakub. Kita jangan terjebak. Zionis. Gitu kan. Kita jangan mencaci maki Israelnya. Dan Israel nama Nabi Yakub. Itu nama keturunan, nama Bani. Bani Hashim, Bani Israel itu Nabi Yakub. Anak cucu Nabi Yakub. Itu diberikan anugerah kecerdasan. Sok saha anu menemukan apple. Tepira apel digigit sedikit, gitu kan. Jadi merek yang luar biasa, brand. Apalagi Pak, itu Yahudi semua. Karena mereka dianugerahi dari keturunan bigulamin alim. Ada kecerdasan murni, Pak. Allah berikan kepada siapa saja. Lalu pada akhirnya itu siapa yang beriman itu urusan nanti itu. Nah, itu sebenarnya. Nah, sedangkan dari Ismail alaihissalam itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kepada sabar, gitu kan? Nah, itu sebenarnya. Jadi sudah kelihatan ada. Jadi Nabi Ibrahim itu punya anak tuh, satu anak yang cerdas, memiliki ilmu pengetahuan, yang kedua anak yang bijak dan penyabar. Kalimahnya halim dan alim. Itulah indahnya bahasa Al-Quran. Indah bahasa Al-Quran. Padahal kan sama saja. Kenapa tidak bigulamin saja? Bigulam. Gulam itu kan anak kecil, bayi. Tapi Allah bedakan bigulamin alim, halim, dan bigulamin alim. Oh, luar biasa bahasa Al-Quran. Indahnya bahasa Al-Quran. Allah memilih kata-kata, kalimah-kalimah yang tepat, dan itu akan menggambarkan nanti kepada anak cucunya kelak.
Orang keturunan mana orangnya? gitu, gitu. Anu halim, telu alim. Nah itu masya Allah, tabarakallah ya. Baik. Nah jadi umat-umatnya pada waktu itu begitu, umat Nabi Isa itu ya. Nah, karena orang diberikan kecerdasan itu cenderung kepada pembantahan. Cenderungnya ke sana Pak. Kalau tidak diiringi dengan halim, bijaksana, penurut, nah itu hanya cerdas saja. Itu cenderung kepada membantah. Membantah. Kan disuruh pun Nabi Musa nyembelih. Naon? Sapi nu kumaha? Naon warnana? Nah gitu kan. Jalu atau bikang? Nanya terus. Bertanya. Nah sehingga cerdas. Nah kecerdasan itu disalahgunakan menjadikan pemahaman mereka bahwa, mohon maaf, saya lihat di ini ya, kalimatnya tuh mengerikan ya. Semua selain dia harus dibantai. Tak Bapak tong heran. Kalau orang-orang Zionis membantai anak kecil tanpa ada rasa kasih sayang, tong heran. Dan di doktrinnya gitu. Dia itu tidak lebih mulia. Mereka itu tidak lebih mulia daripada, mohon maaf, binatang sekalipun. Maka main nama jeder. Biasa, jika orang main naon berinya. Allahu Akbar, ngeri. Itulah kecerdasannya tidak didasari dengan keimanan yang benar kepada Allah. Kecerdasannya tidak diikuti dengan ketakwaan, dengan halim. Bukan berarti yang cerdas salah, bukan. Banyak yang cerdas yang diikuti dengan ketakwaan. Yang cerdas diikuti dengan kebijaksanaan halim. Nah, mereka tidak diikuti itu. Tapi secara umum, orang yang memiliki kecerdasan lebih identik. Nah, secara umum nih, saya tidak mengatakan semuanya. Tidak mengatakan semua. Ini keumumannya, bukan secara umum ya. Keumumannya, orang itu lebih memiliki potensi membangkang. Maka Pak, orang tuh punya anaknya kadang punya dua karakter itu. Sehingga kalau kita tahu ilmunya, itu dua-duanya bisa sukses. Budak teh mau bangun, tapi pinter. Nah, sebenarnya ada ilmunya. Bagaimana mengarahkannya. Nah, abis cantiasa encan, abis sami gitunya. Nah, orang-orang, saya dulu di pesantren, Pak. Ayah santri junior abi adik kelas. Abi jadi rois, Pak. Bangun, Pak. Hese diatur. Hudang ke hese. Jadi lurah di Garut ayeuna. Ternyata teu hayang dipimpin, hayang jadi pemimpin mana gitu. Jadi ya pejabat, jadi pejabat. Oh, berarti kadang nu kitu teh sok jadi pejabat. Jadi mereka tidak mau dipimpin, inginnya apa? Memimpin. Saya ada pengalaman. Ternyata budak eta aja teh. Bahulah segitu. Nah, kadang juga begitu, Pak. Ini ada dalam ilmunya, ilmu psikologi memang. Saya tidak ahli di bidang itu. Namun pada akhirnya kita sebagai orang yang beriman, bagaimana mengarahkan itu? Yang cerdas tetap di backup oleh keimanan dan ketakwaan. Nah, tadi yang ini juga yang halim tetap di backup juga dengan keimanan dan ketakwaan. Jadi dua-duanya bisa sukses pada porsinya masing-masing. Nah, ini Masya Allah, bahasa Al-Quran itu indah sekali. Nah, kita tidak menjadikanlah contoh-contoh hanya sebatas pelajaran orang-orang Yahudi atau Zionis ini hanya pelajaran saja. Ternyata mereka diberikan kecerdasan oleh Allah. Tapi mereka tidak menjadikan kecerdasannya itu ditopang oleh keimanan yang benar. Maka menjadikan superior, seakan-akan paling mulia di dunia ini, yang lain semua hina. Oke, yang terakhir. Udah waktunya habis ya. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Kata Allah dalam surah An-Nahl ayat ke-92. An-Nahl 92 surah ke-15 ayat ke-16. Ini sebenarnya sindiran, pelajaran juga. Apa kata Allah? Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan, perumpamaan seorang perempuan yang menghuraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Ada seorang penenun, bukan pakai mesin, Pak. Apalagi mesin printer, ayeuna mah kan kain gini printer. Diprint kan? Ini penenun. Salembar, sabenang, ditenun, dipintal, lama apa dipintal. Kemudian kan ada hujungnya, Pak. Kalau kain tenunan kan ada ujung
ini apa namanya? Hujung benangnya sudah lama dia pintal. Capek tenaga dia keluarkan. Tiba-tiba dia cabut. Buyar. Nah, kata Allah, kalau kita sudah melakukan kebaikan, jangan seperti itu. Sudah capek-capek kita melakukannya, sudah capek-capek kita mengawalinya, gitulah, atau merebutnya, maka kita harus bisa mempertahankannya. Saya bilang di awal, merebut itu sulit. Merebut kejuaraan itu sulit. Di tahun sabaraha karek juara deh kan sulit. Tapi ternyata mempertahankan jauh lebih sulit. Maka yang bisa mempertahankan itu luar biasa. Bahasa agamanya apa? Isti apa? Istiqomah. Istiqomah itu Pak, akar kata itu koma. Jadi bahasa Arab itu indah Pak, bahasa Arab itu. Ada koma, ada akoma, ada istaqoma. Koma berdiri Pak. Akoma mendirikan. Istaqoma teguh pendirian. Jadi kalau Bapak sholat, baca Quran, hanya ikut-ikutan saja, itu baru koma Pak. Karek rajin unggul ngalaksanakin. Tapi Bapak mau mempelajarinya, naros kanu ngartos, nanya kanu bisa, mau bertanya, Ustaz, ke guru-guru kita, itu kumaha maksudnya ini apa? Itu sudah akoma. Ya, kita ibadah diiringi dengan mencari ilmu, bertanya kepada yang bisa, itu sudah akoma, Bapak. Naik satu tingkat. Apa namanya apa? Akoma. Akoma itu mendirikan. Jadi dia melakukan ibadah sambil belajar. Nah, yang hebat itu istiqomah. Dalam kondisi apapun, tetap teguh pendirian. Tetap belajar, tetap ibadah. Itu namanya apa? Istiqomah. Nah, istiqomah itu mana? Istri tilu dikontrakan iman gitu. Lainnya. Oh, asa kaemutan jalan Ustaz. Istri tilu dikontrakan iman. Pasti ada warung hiji sewang. Oh, saya ngalir tidinya. Istiqomah. Istiqomah apa? Teguh pendirian. Nah, itu darjatnya lebih tinggi. Coba lihat dalam hadis, Pak. Ahabbul a'mal ilallahi. Amal yang paling dicintai oleh Allah, adwamuha, yang didawamkan wa in qalla, meskipun sedikit tuh. Luar biasa istiqomah itu. Jadi ternyata ada amal yang paling dicintai oleh Allah itu adwamuha, yang senantiasa didawamkan meskipun sedikit. Baca Quran teu mampu sajuz sapoe, yang penting baca we ngapoe, Pak. Bahkan luar biasanya apa, Pak? Orang yang istiqomah melakukan kebaikan, seandainya dia tidak melakukan karena ada penghalang di luar kuasa dia, seperti dia sibuk harus bepergian, atau dia sakit tidak melakukan itu, atau bahkan dia wafat, maka pahalanya jariyah, terus mengalir. Pak, kan ada jamaah-jamaah yang sudah wafat nih, yang suka ikut kajian subuh kan? Betul nggak? Ada kan? Ikut kajian subuh. Nah, kajian subuhnya terus berlangsung, dia dapat pahala. Itu luar biasanya. Oleh karena itu kata para ulama, di antara kewajiban orang yang hidup kepada yang sudah wafat, terutama keluarganya apa? Melestarikan kebiasaan baiknya. Ulah hilang kebiasaan baik itu, dilestarikan. Dan itu pahalanya ngalir, Pak. Meskipun dia sudah wafat. Itu luar biasa. Ada orang yang suka sodako. Lalu dia wafat. Atau dia miskin. Maka dia tetap mendapatkan itu. Ada orang yang suka baca Quran. Lalu dia dirawat di rumah sakit. Dia terbaring, tidak bisa membaca Al-Quran. Tetap dia mendapatkan pahala bacaan Al-Quran. Itu sahih dalilnya. Hebatnya, pahala istiqomah. Meskipun sedikit, itu kudu seueur paling. Tapi sunnah paling. Nabi Ibrahim membiarkan janggot mencukur kumis. Nah, jadi kadinya. Nah, jadi istiqomah dalam melakukan kebaikan, maka itu pahalanya akan terus ngalir istiqomah itu. Kita melakukan kebaikan itu tidak perlu banyak bagi yang tidak terbiasa, sedikit tapi mayang. Dalilnya yang tadi dalilnya. Baik, saya kira itu saja peringatan dari Allah. Jangan seperti wanita. Perumpamaan nih,
Jangan seperti wanita yang memintal benang, membuat satu kain, dipintal lama, kemudian dicabut ujungnya, dihuraikan begitu saja. Jangan capek-capek ngelakukan kebaikan, lalu meninggalkannya. Kata para ulama dalam sebuah kaidah, ma la yudroku kullu, la yudroku kullu. Perkara yang tidak mampu dilakukan semuanya, tidak mampu dilakukan semuanya, la yudroku kullu. Jangan ditinggalkan semuanya. Gitu, Pak. Kalau kita tidak mampu melakukan banyak hal, di rumah tidak mampu, segala dibersihan tidak mampu. Minimal sasapu. Contoh, Pak. Tidak mampu baca Al-Quran 1 juz mah, minimal salembar. Tidak mampu salembar, minimal setengahnya, seperempatnya. Itulah ajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita. Dan sesuai dengan dalil, baik Al-Quran maupun hadis. Dasar Al-Quran ini An-Nahl surah ke-16 ayat ke-92. Hadis tadi riwayat Ahmad kalau nggak salah itu. Atau Muslim kalau nggak salah. Yang ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai oleh Allah adalah dawam. Wa in qalla, meskipun sedikit-sedikit. Saya kira semua mampu lah insya Allah. Ya. Baik, saya kira demikian. Insya Allah ada hikmah dan manfaatnya. Kita bisa melakukan apa yang telah Allah sampaikan, Rasulnya telah disampaikan kepada kita, dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita jadikan kita hamba-hambanya yang muhafazatu ala amalis sholih, yang mampu memelihara, melestarikan dan menjaga amal-amal soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.